Untung saya tukang nawar, Ada saya bisa gunanya ya. minta dikurangin. Kalau orang nggak mau nawar, dibohongin dong harga 11 juta itu. Iya betul. Jadi lebih baik kita jujur aja sama ibu-ibu itu pasti enak. Oke. Banyak yang bilang atau orang itu senang nawar, saya bilang dia senang nawar, tapi kalau kita udah jujur mereka lebih senang. Iya. Hai viewers, balik lagi bersama saya Natalia Lawrence di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan viewers, hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial, yaitu seorang pengusaha tampan, sukses, terkenal. Nah, beliau ini adalah pemilik dari Al-Barkat Carpets yang sering mendapat julukan Sultan Karpet. Ini adalah Mas Atta Ulkarim. Halo Mas Atta. Halo juga, terima kasih banyak ya udah diundang dan saya bersyukur kepada Allah juga, Allah kasih kesempatan seperti ini. Yep. Itu rezeki buat saya. Ini kayaknya memang jodoh kita, bajunya putih-putih semua, memang harus dipertemukan hari ini ya, asik. Iya kan tadi malam udah janjian pakai baju udah putih ya janjian gitu. ya. Iya. Pakai mimpi ya. Iya betul sekali. Nah, Iya. Mas Atta ini kan sudah menjadi pengusaha sukses dan namanya sudah terkenal sejajar dengan selebritas tanah air saat ini ya. Alhamdulillah itu berkah lah. Karena saya nggak pernah bedain orang. Aku sama semua orang welcome. Iya. Kalau soal artis dari dulu sering artis datang di tempat saya, pejabat sering datang di tempat saya. Cuman saya baru mulai sekarang posting di Instagram, baru mulai bikin kolaborasi di Iya. YouTube. Jadi orang tahu sekarang. Padahal saya dari dulu sama semua orang saya berteman. Saya nggak pernah bedain orang. Iya. Kalau Mas Atta sendiri sejak kapan sudah merintis usaha? Dari usaha 2009. karpet Saya ini? pertama kali ke Indonesia 2009. 2009 sampai sekarang saya jalanin aja dengan baik, dengan positif. Dari kecil emang sebelum cita-citanya apa dari kecil? Apa memang ingin bantu usaha, ini kan usaha keluarga ya? Waktu saya ke Indonesia, saya cita-citanya saya mau cari di Indonesia, saya mau cari banyak saudara. Oke. Biar saya sakit banyak yang doain buat saya nggak mau cari duit, karena duit itu nggak perlu dipikirin, itu udah janji Allah, nggak perlu dipikirin, yang penting saya mau cari banyak saudara. Dan sekarang di HP saya sehari kurang lebih 300 sampai 400 masuk chatting, dan aku balas sendiri pakai suara. Orang WA-nya begini, apa kabar anak Atta, dia seperti ibu panggilnya angkat. anak, ya. Iya, dan panggilnya Ade Atta, apa kabar, semangat terus, saya Bro Atta, apa kabar. Itu untuk saya bangga banget, bukan saya bangga saya punya banyak cabang, saya bangga saya punya banyak saudara. Selain di Indonesia, di mana aja nih usaha? Cuma di Al-Barkat? Indonesia aja dan di 15 kota besar Indonesia. Oke. Kenapa memilih Indonesia? Kan ada banyak juga negara lain. Kenapa Al-Barkat memilih di Indonesia aja gitu? Karena kan usaha dari Bapak ya. Bapak ceritakan ke kita, orang Indonesia itu luar biasa baik, welcome. Saya ada punya satu, kalau pribadi saya ya, saya punya kata-kata untuk Indonesia, karena dua kalian saya sukses di Indonesia. Tanpa dua kalian kita nggak ada apa-apa di Indonesia. Karena kebaikan kalian kita sukses di Indonesia. Kalau saya pintar, saya bisa sukses di negeri saya sendiri. Karena kalian baik sama saya, rangkul saya jadi sukses di Indonesia. Oh, so sweet. Dan ini perusahaan ini sudah waktu di Pakistan itu dari tahun berapa? Di Pakistan nggak ada usaha kita. Oh, baru 2009 itu benar-benar di sini. Enggak, kalau benar-benar sih mulainya dari 2008. Yang buka toko Al-Barkat, yang pusat yang saya hari-hari ada, itu dari 2008. Tapi bapak saya dari tahun 93 sampai 2008 kadang kerja sama orang, kadang kerjanya sama ade, semua merintis lah gitu. Alhamdulillah 2008 pas udah buka cabang sendiri, ajak saya ke Indonesia, saya membantu Mulai mempelajari juga. Betul sekali. Susah nggak sih belajar bahasa Indonesia, terus kan harus memasarkan ke orang-orang, kan harus berbahasa Indonesia gitu. Belajar bahasa Indonesianya dari siapa dong? Dari teman-teman aja sih, tapi waktu saya proses belajar bahasa Indonesia sering banget kejadiannya lucu-lucu yang sekarang saya kalau ingat saya suka senyum sendiri. Kok saya bisa seperti itu ternyata. bisa gitu ya? Contohnya seperti ini. Waktu saya ke Indonesia kan di sini kan gak begitu banyak ya waktu itu makanan Pakistan ya. Aku sukanya makan nasi uduk, kadang pakai ayam goreng, kadang pakai ayam bakar. Jadi aku minta tolong ke staff saya, tolong beliin ayam goreng dong. Dia senang banget kalau saya mau beli makan ayam goreng. Kenapa dia senang saya mau makan ayam goreng? Karena belinya tinggal di sebelah. Kalau saya bilang suruh beli ayam bakar, dia cemberut. Kenapa cemberut? Karena belinya agak jauh dan jalan kaki, dia cemberut gitu. Terus setelah 3 bulan dia bilang sama saya, Pak, toko sebelah kebakaran. Saya bilang, dia lagi bilang di sebelah udah mulai jual ayam bakar. Aku bilang gini, alhamdulillah, senang banget ya gitu. Terus dia lihat saya cemberut.
kok ini orang bakar malah bilang alhamdulillah senang banget kok gitu sih dia. Terus udah gitu sore saya keluar dari toko, saya lihat masih ada api-api sedikit. Saya langsung tanya sama staff saya, itu kok kebakaran? Dia bilang, iya bapak sih tadi bilang alhamdulillah senang banget. Saya bilang maaf, salah pengertian saya ya. bilang saya pikir di sebelah udah mulai jual ayam bakar. Dia bilang, kita bilang kenapa bapak begitu kok alhamdulillah senang banget gitu. Salah kom lah gitu. Tapi sejauh ini sudah mulai semakin lancar ya, sudah bertahun-tahun dan sekarang saya malah kadang-kadang kalau bercanda sama artis juga, dia juga suka kaget kok kamu tahu bahasa ini. Kayak saya pernah ketemu artis Indonesia namanya Raffi Ahmad. Dia bilang sama saya, nama saya kan Atta, kamu udah gaul belum? Saya bilang lumayan. Dia bilang kamu dia bilang banget sih. Terus dia bilang kamu tahu baper nggak? Waktu itu saya tidak mengerti apa itu baper. Dia bilang katanya udah gaul. Baper itu bawa perasaan. Teman-temannya ketawa, ada penyanyi dangdut namanya Ayu. Dia juga ketawa. Terus saya bilang oke, Raffi, dia ledekin saya mau bercandain dia juga. Saya bilang emang Raffi udah gaul? Dia bilang udah dong, gue kan anak Jakarta gitu. Saya bilang tahu Saripati nggak? Dia langsung bingung. Tahu nggak Saripati? Nggak tahu. Saripati itu salah sendiri pakai hati. Oke, jadi kita kurang gaul di sini. Aku kurang gaul. Bukan saya kurang gaul, belum tahu. Gaul jadi udah banyak istilah-istilah belajar dari teman-teman ya. Betul sekali, dari teman-teman dan bikin sendiri gitu. Bikin sendiri juga. Niat juga ya bikin. Betul sekali. Dan orang kalau datang di tempat saya kan saya senang sediakan makan untuk tamu saya, sediakan teh Pakistan. Dan pas dia lagi makan saya tanya, Pak, Bu, bawa KTP nggak? Dia bilang, iya bawa KTP. Kenapa? Saya bilang, bukan KTP ini, KTP itu kantong plastik. Berbungkus bawa pulang makanannya, gitu. Seperti seperti ini lagi. Jadi bikin lucu-lucuan aja lah. Ini Mas Atta, sebelum kan namanya merintis baru usaha di Indonesia, pasti ada pasang surutnya. Pernah nggak sih kayak ditolak atau karena saingannya banyak, terus kayak saling iri-irian dengan pengusaha lainnya gitu? Kalau soal sedih ya, sedihnya saya cuma punya satu sedih. Apa itu? Waktu kecil saya umur 15 tahun udah di Indonesia. Jujur kadang-kadang rasanya pengen pulang kampung, pengen main bola sama teman-teman. Tapi saya tetap dalam hati setelah 2 tahun, kan umur 15 tahun udah di Indonesia. Umur 17 tahun saya udah mulai bersyukur Allah milih saya untuk jadi dagang. Allah kasih kesempatan umur masih muda udah mulai usaha gitu. Dan saya bersyukur. Dan kalau soal kompetitor saya nggak pernah, saya ribuan kompetitor juga nggak masalah. Karena di tempat saya nggak jamin kualitas, saya jaminnya harganya jujur. Orang kalau ke tempat saya bilang kasih diskon dong, saya bilang mohon maaf nggak ada diskon. Ini udah harga terbaik dan harga jujur. Korting 100.000, 300.000 udah nggak mau banyak-banyak. Kalau dia nggak percaya sama saya bilang silakan cek di tempat lain. Dia akhirnya balik ke tempat kita. Jadi kalau udah percaya dan saya nggak pernah ambil untung banyak, untung tipis, yang penting ada terus. Kalau Mas Atta, kira-kira apa sih yang unggul dari karpet dari Albarkat ini, apa yang paling diunggulkan? Mungkin dari motifnya atau dari bahannya? Gak ada sih, seperti tadi yang saya bilang, karena kejujurannya itu. Iya, kalau kualitas semua orang punya masing-masing. Semua orang bilang saya punya yang paling bagus, saya yang punya paling bagus. Aku nggak bilang gitu, aku harganya terbaik dan harganya jujur aja. Itu yang saya banggakan. Tapi kalau pasang surut lainnya nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya let it flow gitu aja. Betul sekali, orang budget berapapun ada kok gitu. Pasti ada aja. Betul sekali. Ini kan kalau aku lihat di Instagramnya Mas Atta tuh banyak banget tuh sama artis-artis pada datang gitu kan. Siapa aja yang paling sering berlangganan di tempat Mas Atta? Lihat Instagram saya kepo ya. Ya dong, harus tahu dong gitu sebelum ya? ketemu. Oh gitu. Oh iya. Ketahuan deh jadi. Iya. Tapi nggak pernah like, pelit banget. Kan baru follow. Oh baru follow. Langsung pengen. Oke. Jadi gimana tuh Mas? Yang banyak sering datangin Baim sering banget datang. Walaupun kita kolaborasinya melalui YouTube sedikit, tapi alhamdulillah 2 minggu sekali kita ada aja ketemuannya gitu. Dan Baimong itu luar biasa, orangnya baik banget. Dan Baimong itu dalam 10 detik dia bisa tahu ini orang baik apa nggak baik sama saya. Kalau kita baik sama dia lebih baik lagi ke kita. Selain Baimong, siapa lagi yang berteman dekat sama Mas Atta? Banyak. Atta Halilintar baik sama saya. Kebetulan namanya juga sama gitu. Jadi kalau awal-awal orang tanya, waktu saya belum berteman sama Atta Halilintar ya, orang nanya nama saya siapa, saya bilang Atta Halilintar. Saya bilang yang mana ini Atta Halilintar? Oh jadi belum tahu. Waktu itu saya belum tahu, tapi sekarang kalau saya lihat sekarang udah berteman baik sama Atta Halilintar. Raffi juga teman baik. Tapi maaf ya, saya bukan cuma berteman sama artis doang. Sebenarnya IG saya ini pernah dihack sama orang. Jadi postingannya hilang semua. Kok bisa ya? Ya mungkin ada yang cemburu kali, nggak tahu. Sempat hilang postingan semua. Jadi orang jangan sampai mikir Atta itu bertemannya sama artis doang. Ada bukti di WA saya, ada mungkin ratusan chatting yang nanya Atta apa kabar. Itu orang awam kok gitu. Itu yang jelas saya bangga saya punya banyak saudara.
Ya. Pertama kali kenal sama Atta Halilintar gimana? Sampai akhirnya menjadi dekat gitu. Betul. Karena keluarga dia kan ada turunan Arab dan Padang ya. Oh, Padang. Mereka kan kalau kumpul keluarga kan mereka suka gelar karpet di rumah, lesi-lesihan, kumpul keluarga besarnya. Jadi belanja di tempat saya. Iya. Kita seperti saya makanya seperti udah lain sering biasa. ketemu. Tapi saya seperti lain biasa aja. Waktu itu jujur ya saya nggak tahu ini kalau ini keluarga YouTuber atau apa. Kan saya nggak begitu buka YouTube, nggak pernah lihat TV. Fokus sama saya bisnis aja ya? fokus ke bisnis saja. Saya nggak pernah lihat ini siapa gitu. Saya semua orang saya terimai dengan baik. Tapi kadang-kadang staff saya bilang, Pak itu penyanyi dangdut, Pak Jadi itu diingetin pejabat gitu, dikasih tahu di kuping saya. Oh iya. Waktu itu juga saya foto. Tapi sekarang 3 tahun ini saya mulai posting sama artis biar orang tahu saya lagi kerjanya kayak gimana. Apalagi ini kan kebutuhan zaman sekarang ya, kalau bisnis kita harus update di sosmed, harus update di YouTube gitu. Kalau dalam usaha ini Mas Atta bekerja sendiri atau dibantu dengan saudara-saudara? Ada berapa saudara, Mama? Saya 4 bersaudara, 2 perempuan 2 laki. Tapi kita kan kalau di Pakistan sistem keluarga kita ini perempuan nggak boleh kerja, dia tugasnya di rumah. Jadi tugasnya perempuan di rumah, laki-laki yang kerja. Yang bekerja. Betul sekali. Dan selain itu juga kita kan punya 27 cabang ya. 27 cabang, 16 kota besar Indonesia. Di sana yang jaga saudara saya. Saudara artinya yang paman, ada sepupunya bapak saya, ada jadi saudara-saudara yang terdekat. betul sekali. Gitu ya? Tapi ada kurang lebih 5 orang Indonesia juga yang jadi kepala cabang. Dan selain itu ada 150 staf orang Indonesia. Kalau boleh tahu harga karpetnya termurah sampai yang termahal berapa tuh? Termurahnya berapa, termahalnya berapa? Kalau termurah sih 1 juta juga ada, 2 juta juga ada, tapi dan bahannya juga udah lumayan lembut lah. Terus kalau bilang paling termahal itu kita nggak bisa pastikan. Kenapa nggak bisa pastikan? Karena itu barang seni. Kayak lukisan, dan lukisan nggak bisa nilai harga. Kita kadang-kadang nilai harga, tapi ada orang yang nawar lebih tinggi dari itu. Iya, jadi tapi pokoknya orang budget berapa kayak gimana pun dan suka karpet kayak gimana pun, alhamdulillah ada gitu di tempat saya. Pernah nggak karpet termahal itu dijual ke siapa gitu? Tokoh siapa atau public figure? Iya, saya pernah jual karpet ke orang Indonesia sih, tapi itu orang pegawai negeri. Saya pernah jual. Saya nggak bisa sebut namanya karena waktu itu beliau bilang, ayo cukup kita yang tahu aja ya, karena kan namanya juga pemerintah kadang-kadang sensitif. Mereka banyak orang salah paham, suka salah pahamnya kenapa kok beli yang pakai uang siapa, jadi ribut gitu. Padahal dipakai uang sendiri, tapi yang mau bikin fitnah banyak. Jadi dia bilang nggak usah ada nama saya lah gitu. Tapi kalau soal di Indonesia yang pernah belanja sama saya karpet yang mahal, Atta salah satu, dia kan dia waktu kemarin pernikahan sebagian dia beli, sebagian saya menghadiahkan. Nah itu yang katanya 30 miliar itu dalam bentuk tunai apa karpet? Iya, makanya itu dia. Aku juga kena itu saya waktu baca 30 miliar. Soalnya, tapi saya bilang iya Pak, itu orang tulis aja, saya nggak pernah tegur ke siapa-siapa ya. Terus selama pandemi ini apakah cukup terganggu bisnis karpetnya? Sama sekali, kalau pribadi saya sama sekali nggak terganggu, karena kalau jadi sepi itu berarti bukan namanya karena COVID ya sepinya. Itu namanya belum nasib kita, belum tercatat. Kita nggak perlu pikirin. Kita harus yakin rezeki kita, nasib kita pasti dapat. Kita nggak boleh bilang gara-gara pandemi ini, gara-gara COVID ini rezeki saya berkurang, nggak boleh bilang ucap kayak begini. Itu namanya belum tercatat untuk kita, belum nasib kita itu. Kita masih sehat, kita bersyukur. Kita tangannya masih sehat, kita bersyukur aja. Apa yang kita nilai hidup kita dengan materi dari uang nggak boleh gitu. Kita masih punya saudara, masih ada WA, masih ada telepon, itu harta paling besar itu. Terus ini tadi masih menyambung ke soal Atta Halilintar. Alasannya untuk mensponsori Atta apa juga karena merasa sudah dekat sekali dengan Atta? Merasa sudah dekat lagi dan dia udah sahabat baik, udah bukan main-main lagi ya, udah seperti begini dia sama saya, dan dia juga pernah baik sama saya yang luar biasa. Jadi saya kayak seperti ini. Dan ini undang saya juga mungkin karena Atta Halilintar kali ya? Enggak ya. Karena apa? Karena terkenal. Tidak terpikirkan untuk selain ke Indonesia di negara-negara lain yang itu? Kita fokus ke Indonesia aja juga udah luar biasa. Dan kalau kita udah misalkan dari Indonesia kita pergi ke negeri lain, itu namanya kita udah gak jaga iman kita lagi. Kita banyak maunya uangnya. Kita cukup satu negeri aja udah berkah itu. Kita setia nih. Setia itu kan setiap tikungan ada. Ada itu aku tahu. Aku gaul juga kalau yang gitu. Terus sejauh ini omset selama Ramadan bagus atau biasa aja? Bagus. Saya mah bagus nggak bagus, saya selalu bilang alhamdulillah, yang penting keluarga saya sehat, udah gitu aja. Saya nggak pernah bahagia karena uang banyak atau omset banyak. Saya mah bahagia kalau saya dapat kabar bahagia dari keluarga atau dari teman, itu saya bahagia, bukan bahagia karena omset.
Dan itu tadi katanya 400 chat. Itu Iya. tiap hari dijawab semuanya. Kadang-kadang nggak dijawab dan alhamdulillah waktu saya kenal sama orang saya bilang gini, kita teman baik tapi kalau saya balas chatting lama mohon maaf jangan bilang Ata itu sombong atau apa, ini aja lihat aja banyak chattingannya. Jadi jangan salah paham kenapa sih kenapa Ata nggak nggak balas dibales gitu. gitu. Tapi saya kan nggak balas dengan tulis, nggak chatting, aku gini, amin terima kasih ya Jadi semoga selalu juga. voice note Jadi ya? dalam 3 titik udah dibalas Iya, betul. daripada nulis. Jadi sambil kerja sambil bisa Sampai oh iya pegel juga sehat. jarinya ya. Kalau Betul, dipakai nulis gitu ada Betul sekali. 400. Jadi kirim pesan suara dan dia juga dengar suara saya, jadi tambah semangat, tambah senang. Sekarang ada berapa karyawannya yang membantu? Kalau seluruh Indonesia Di 160 lah 160. Betul Kalau sekali. yang di sini? di Jakarta. Iya. Di satu toko 29 orang. Oke. Kak, saya kurang mengerti soal karpet nih Mas Atta. Kira-kira kayak motif-motifnya itu ada arti tertentu gitu nggak sih? Nggak semua tapi ada beberapa karpet aja. Ada karpet sejarah, di situ ada ketulisan dulu orang kalau ada apa namanya zaman kerajaan, kenapa dia suka karpet ini? Karena dia kalau lihat motif ini dia pikirannya lebih luas lagi. Dan di sini kita udah ada apa namanya taj ya? Apa nama bahasa Indonesia taj itu? Mahkota. Iya mahkota. Ada mahkota di situ di atas gambar itu yang mahkota ini pakai raja itu dan raja itu suka hewan apa, di situ udah ada gambarnya gitu. Ada nggak kayak filosofi tertentu contohnya kayak kalau karpet yang ini buat kalau dilihat tuh menjadi menenangkan hati, kalau yang tidur di atasnya gitu atau enggak itu bukan karena karpetnya, karena hatinya. Ada orang kalau ada orang yang lihat karpet paling rame, aduh enak banget. Ada yang baru buka jangan. Jadi tergantung hatinya kita. Kita nggak boleh bilang karena karpet ini bikin senang hati orang itu salah. Sebenarnya itu filosofi menurut saya nggak tergantung hati kita sendiri gitu. Itu karpetnya itu diproduksinya sudah di sini atau dari sebagian ada barang dari Indonesia, sebanyakan dari luar negeri, dari kurang lebih dari 5 negara. Oh oke. Dari 5 negara itu dari mana? Iya Jawa Barat, saya salah. Ya di Pakistan. Bercanda ya. Udah serius lagi dengerin. Iya. Kalau karpet itu yang bikin mahal apanya sih? Bahan dan kepadatannya. Oke. Saya punya satu karpet, dia kalau 1 meter, dalam 1 meter itu di atas 100.000 ikat. Dan ikat itu pakai tangan. Dan ukuran 2 meter kali 3 meter, 4,5 tahun baru jadi satu karpet itu. 4,5 tahun? Itu hari kerja bukan termasuk istirahat. Itu Jadi istilah orang Iran itu, orang Pakistan itu, ibu rumah tangga kan nggak kerja ya. Di Indonesia kan yang ibu rumah tangga nggak kerja, dia kan bikin batik tulis ya. Kalau udah jadi batik tulis, dia nitip ke teman dijualin ya. Kipasnya juga begitu, bikin karpet. Jadi bikin karpet habis itu nitip ke kita, kalau nggak nitip ke kita nitip ke teman yang lain suruh dijualin ya. Model saya misalkan 10 juta dijual kalau bisa 12 juta lah, biasa dapat untung gitu. Jadi ada berapa semacam kemitraan di Pakistan yang membantu Mas Atta untuk supply karpet? Betul sekali, di Pakistan, di Iran ya. Itu ada berapa orang? Sekarang saya nggak langsung ambil dari orang sih, orang nitip ke sekolah atau nggak pabrik kasih ke kita. Karena kan kita kan kalau satu toko kita taruh 10 piece saja 27 udah 270 piece. Jadi untuk satu orang mungkin agak susah. Jadi kita langsung ambil dari sekolah atau langsung dari pabrik. Satu hari biasanya terjual berapa karpet? Gak tentu sih. Jadi kadang rata-rata 2-3 ada aja sih gitu. 2-3 ada aja. Tapi itu juga kita harus bersyukur kan karpet itu bukan untuk makan. Itu untuk pakai aja gitu, pakai di lantai. Jadi orang beli kita harus bersyukur. Dan ini terakhir nih Mas Atta, kan banyak orang mungkin nggak tahu gimana sih cara merawat karpet yang baik dan benar. Misalnya kadang kan kayak orang kasih aja ke laundry gitu, sementara nanti hasilnya tuh jadi kayak kaku ya. Betul setelah sekali. dicuci gitu. Kalau bisa sih tinggal vakum aja ya, vakum dan sapu lidi. Tapi kalau udah kotor banget, tinggal kirim ke tempat kita aja. Gampang, beneran. Ada cuci khusus, pakai tangan cucinya, biar nggak bau dan bahannya biar nggak kasar. Tapi kalau masih pakai di rumah, vakum dan sapu lidi aja udah cukup banget kok. Ini tadi bukan terakhir sih, masih ada lagi. Nggak apa-apa, sebanyak aja. Saya maunya durasinya 1 jam ya teman-teman. Mas Atta punya, karena sudah berkecimpung dengan produksi karpet, ada karpet kesayangan nggak? Yang memang dari kecil selalu itu memang selalu dipakai sama Mas Atta gitu? Atau semua kesayangan? Semua kesayangan karena dapat duit. Karena itu
Semua saya suka, karena waktu saya belanja saya lihat dulu karpet ini bagus nggak ya, baru saya beli, baru saya pilih untuk dijual lagi gitu. Jadi kayak dari kecil nggak ada gitu karpet kesayangan gitu nggak? Iya, karena saya nggak mau jadikan sayang, apa namanya, aku nggak mau hidup saya dibiasakan dengan barang yang nggak hidup. Saya jadi sayang, betul. aku mau sayang sama orang, nggak mau sayang sama barang-barang yang nggak hidup. Iya. So sweet ya Mas Ata ini ya. Iya benar. Iya benar, emang benar sih. Iya benar, kita hidup nggak boleh dibiasakan dengan barang yang nggak hidup. Karena kita kalau mati yang doain buat kita teman kita, saudara kita, bukan barang-barang yang nggak hidup. Oke, benar Gitu. benar. Dan maaf, sekarang Mas Ata anaknya sudah berapa? Anaknya 1, Anaknya masih kecil tapi ya? masih 14 bulan. Oh, masih 14 bulan. Apakah juga akan berharap anaknya ini akan nanti melanjutkan bisnis karpet? Masih Sebaiknya jauh ya? masih jauh dan masih kita sebaiknya dia lah. Oh iya. Tapi kalau ya lihat nantilah, kita belum bisa bilang apa-apa. Kita kan cuma rencanakan ya. Iya. Allah udah tentukan dia mau jadi apa nanti. Oke. Rencana ke depan dari Al Barkat Carpets ini, inovasi apa lagi atau akan berbuat apa lagi? Saya ada rencana kan di lantai bawah kan karpet ya, ada showroom. Di lantai 2 saya ada rencana mau bikin galeri. Galeri itu nanti di situ ada barang-barang yang unik. Barang-barang yang unik yang gak ada duanya. Yang nggak ada dua itu apa itu contohnya? Artinya gak ada duanya, yang kayak pajangan-pajangan, kayak ada karpet unik atau lukisan yang gak ada duanya gitu. Pokoknya barang-barang seni yang Iya, unik barang-barang gitu ya. seni yang gak ada duanya, bukan antik ya, unik, Iya, unik. Oh, Betul oke. sekali. Kayak limited edition barangnya. Tapi bukan untuk jual. Untuk orang berkunjung untuk aja, berkunjung aja. Nanti di situ saya bikin tempat juga untuk silaturahmi sama teman-teman gitu. Kalau tadi soal harga cuci karpet, kalau di sana berapa tuh Mas? Murah kok, paling 200.000, 100.000. Oh, iya. Nggak tergantung ukurannya, Enggak, per piece saja. Kan kita cucinya pakai lami, pakai tangan. pakai tangan. Kalau orang yang hitung pakai meter, berarti dia cucinya pakai mesin. Hmm. Dia tulis ukuran segini yang mau dicuci, jadi mesinnya sesuai itu Iya. geraknya. Karpet yang terbesar itu ukurannya berapa sih Mas? Nggak pasti, Oh, tapi kalau tergantung permintaan juga ya? betul, pernah tergantung permintaannya juga. Dan percaya nggak, ada satu karpet bukan di tempat saya ya, yang di Iran mereka bikin ukurannya 8 meter kali 16 meter. Kan gede banget ya. 8 meter kali 16 meter seukuran satu ruko yang standar. Iya. Itu bikinnya pakai tangan. Bikin pakai tangan berapa Iya. kali tuh ngerjainnya? Lama, tapi itu bukan satu orang yang kerja. Oh, iya. Kurang lebih ada 16 sampai berapa orang gitu yang kerja. Itu berapa lama tuh pengerjaannya? Katanya sih lama banget gitu. Iya. Kenapa selain karpet ada rencana pengen usaha yang lain lagi? Nggak mau, karena saya Nggak mau langsung. nggak mau. Iya, iya. Kenapa nggak mau? Bentar, maaf ya. Ya nggak apa-apa. Iya. To the point, aku suka yang begini terus. Oh gitu, apa adanya ya? Oh, iya. Bagus. Karena saya sukses sampai sekarang begini karena karpet. Masa sekarang saya keluar dari jalur saya, nggak boleh. Dan kalau mau sukses, kayak misalkan kita mau naik lantai 2 pakai tali. Kalau ada banyak tali, kita banyak pegang tali, kita jatuh. Mendingan pegang tali satu, tinggal fokus naik, udah gitu aja. Oh iya, oke. Nah Iya. ini, kalau ini beneran terakhir kalau yang ini. Nggak apa-apa, Oh, iya. saya masih mau banyak, nggak Oh, apa-apa. masih mau banyak. Sebanyak-banyak aja nggak apa-apa, aku senang kok. Pesan Mas, oh ya udah. Nggak apa-apa, kasih pertanyaan yang banyak, aku senang. Cerita soal asmaranya, kehidupan asmara Mas Atta dong. Pertama kali ketemu istri di orang mana istrinya? Pakistan. Oh, kenapa nggak orang Indonesia? Kan dijodohin itu, Oh, dijodohin. ditaruh gitu. Ya, Dan taruh, dan oke. aku gini, aduh ini, oke, nggak apa-apa, saya cerita di sini Iya, sekarang. cerita nggak apa-apa. Oke, gimana ya aku jelasinnya? Aku Deg-degan dia. bukan deg-degan. Gini, aku waktu di Pakistan, saya lagi tidur sore gini, ada telepon. Apa? Wah bang, ya bang, Atta tolong ke lantai 2 ya. Saya nyamperin, ya bang. Gimana bang? Dia bilang, Atta tadi ada tamu, ada saudara kita lihat dia juga punya anak perempuan, mau nggak kita jodohin? Iya. Saya bilang, yang mana? Boleh nggak aku mikir 2 hari? Aku bilang, mikir 2 hari, biar saya tanya dulu sama kakak perempuan itu siapa sih dan orangnya siapa sih. Dia bilang, enggak, kalau mau bilang sekarang. Saya bilang, sama abang saya bilang, oke, saya dari kecil nurut sama abang, jadi terserah abang, oke, saya setuju. Dia langsung bilang sama saya, Atta jangan cuci muka dulu ya. Bilang sama istri, udah pakai cadar, melamar sekarang. Melamar Langsung. saat itu juga. Waktu itu langsung, Itu waktu usia berapa, sorry? baru 2,5 tahun yang lalu lah. Oh, Iya, 26 saya nikahnya kan. Oh, jadi langsung saat itu Betul, ya, nggak langsung pakai mikir melamar. 2 hari. Betul, ya. langsung nggak 2 hari, nggak 2 jam, langsung melamar, pergi ke rumah perempuan itu. Heeh. Terus udah gitu kita duduk begini, di sini kakak ipar, di sini orang rumah mereka Iya, itu duduk. Terus kakak ipar saya bilang, Atta kamu keluar sebentar ya, saya mau bicara sama orang tua. Saya bilang, oke, saya keluar sebentar. Saya bilang, jangan lama-lama, dulu dingin. Di sana kan lagi cuaca dingin waktu itu. Oke. Oke, saya lagi nungguin.
sampai 35 menit saya nunggu. Saya dalam hati, aduh gimana ya ini, setuju nggak ya dalam hati begini. Udah gitu akhirnya mereka bilang oh ya ayo masuk lagi gitu. Terus saya langsung lihat wajah calon mertua saya yang mau jadi calon mertua. Ini setuju nggak ya dari senyumnya, tapi mukanya biasa-biasa aja, nggak bisa kebaca ini setuju apa nggak setuju. Cuman calon mertua saya bilang sama saya, nanti suruh ayah kamu telepon ke saya. Ayah saya kan di Indonesia. Saya balik rumah, saya bilang ayah tolong telepon ke mereka ya. Oke. Mereka telepon, mereka bilang terima kasih ya udah mau datangin di rumah kita, semoga kita jadi keluarga yang bagus, yang sakinah mawaddah, dan terima kasih udah milih keluarga kita. Bapak saya bilang iya sama-sama, semoga yang penting anak kita semoga bahagia selalu. Udah gitu, terus bapak saya bilang, jadi mau gimana, nikahnya kapan? Dia bilang tahun depan aja. Kita bilang oke, kita siap untuk tahun depan. Udah gitu, bapak saya teleponnya, atas selamat ya, kita udah tentukan. Saya bilang, waduh saya belum lihat beneran orangnya kayak gimana, pernah lihat yang kan pakai cadar ya? Pakai cadar. Terus saya bilang, minta foto dong, tapi suruh jangan pakai filter apa-apa. Boleh kayak begitu boleh? Minta ya kan udah jadi itu. Karena udah jadi. Kalau belum jadi nggak boleh. Nggak boleh, iya betul sekali. Udah gitu akhirnya mereka kirim foto. Saya bilang pertama bilang gini, semoga dia terbaik buat saya. Aku nggak bilang gini ini cantik, atau saya bilang ucapnya gini, semoga dia terbaik buat saya. Akhirnya dia terbaik buat saya. Dia datang luar biasa, mulai berkahnya itu buat saya, dan dia orang yang tertutup. Yang saya bangga sama dia, orang yang tertutup. Ada ibu-ibu kalau dia ke rumah saya, dia bilang, Atta istri kamu kenapa nggak pernah ada di sosmed? Kenapa nggak pernah ikut di YouTube? Kenapa nggak begitu? Saya bilang nanya aja sama istri saya jawabnya begini. Dia bilang ini bulu mata saya dan suara saya cuma untuk suami saya, jadi nggak boleh untuk orang lain. Sekarang kalau dia mau telepon ke saya, dia bilang gini, Pak Atta, ada orang nggak di sana? Karena saya mau telepon takut ada orang lain yang dengar suara saya. Sampai begitunya dia. Harus menjauh dulu nih kalau menjauh dulu dari orang lain gitu ya. Tapi tertutup juga kan baru kenalan tuh. Iya. Sama Mas Atta tertutup juga nggak? Tertutup gimana maksudnya? Maksudnya kan katanya orangnya tertutup. Nah, kan itu kan baru kenal karena ta'aruf. Artinya tertutup itu maksudnya nggak mau untuk orang lain. Untuk orang lain. Jadi hidupnya khusus untuk suami doang. Itu maksud saya gitu. Kalau istri sendiri mendukung dengan cara apa untuk bisnis Mas Atta ini? Oh, dia bilang gini. Aku pernah kejadian ini, ceritanya lucu loh. Tapi maaf ya teman-teman, aku cerita aja, sharing aja ya. Cerita aja boleh gitu. Ya. Aku pernah foto sama artis, tapi artis itu gak begitu terkenal banget gitu ya. Tapi dia orangnya seksi gitu, pakainya pendek gitu, orangnya agak berisi gitu. Ya. Terus waktu itu kan COVID-nya belum gitu mulai ya. Dia foto sama saya, dia rangkul. Terus bagian dia nempel ke saya, nempel ke sini lah gitu. Udah gitu saya biasa-biasa aja gitu. Terus saya lihat di HP ada foto, saya hapus aja. Takut lihat istri kan gak enak ya. Terus saya pas sampai rumah, bisa takut juga ya. Bisa takut juga ya. Bukan takut, takutnya dia nggak enak. Iya benar. Takut dia nggak enak kok begitu gitu. Udah gitu pas saya sampai rumah, saya lagi santai, istri bilang, Pak Atta, ini ada foto perempuan siapa? Saya bilang dalam hati, padahal saya sudah hapus siapa ini. Kok masih ada aja? Masih ada aja. Saya bilang yang mana? Ini ada yang kirim di WA gitu. Oh dia yang kirim di WA gitu. Udah gitu, terus dia begini. Saya bilang, terus kenapa gimana dong? Dia bilang, suruh jangan kayak gitu, nggak boleh gitu. Nanti suami dia marah gitu. Saya mau ya nanti aku sampaikan. Udah gitu pas COVID ada orang satu lagi. Masih ada nih. Masih ada lagi gitu. Saya habis itu udah mulai jaga-jaga, makanya nggak mau deket-deket banget. Kan bukan masalah aku takut sama istri atau gimana. Takutnya istri saya nggak enak sama saya ya. Iya betul. Udah gitu satu hari juga pernah kejadian, ada orang datang makan bersama-sama saya. Terus dia bilang, Atta, ayo kita foto di meja makan. Saya bilang, mana apanya? Saya suruh minta tolong ke staff saya difotoin. Dia bilang, jangan, biar sini aja. Selfie. Dia naranya begini. Saya bilang, naranya nggak jauh dong, biar kita bisa lihat. Dia naruh sini, biar aku nempel begini. Oke. Saya bilang, aduh gimana ini? Ya udah deh, saya bilang oke. Tekanan batin kayaknya kalau diajakin selfie. Dia foto begini, saya bilang oke, pakai HP saya juga dong. Tapi aku nggak hapus fotonya, lupa. Iya. Terus pas saya sampai rumah, istri bilang, ini siapa? Coba kesini Patah. Kalau ketemu orang ini lagi bilang jangan dekat-dekat lagi corona. Sampai begini positifnya dia. Iya betul. Itulah kebaikan dia, dan aku malah tambah rasanya gimana gitu sama dia. Semoga saya bisa menghargai dia, dan semoga saya bisa. Kalau saya sama istri saya bukan hubungannya cinta, kita saling sopan dan saling menghargai aja. Kalau menurut saya sih kita saling menghargai, saling sopan aja udah gitu. Ini nanti Lebaran apa balik ke Pakistan apa lebarannya di Indonesia aja? Biasanya kalau ala Pakistan itu lebarannya kayak gimana sih? Sama seperti Indonesia, kita masak-masak, kumpul keluarga, yang paling ke rumah keluarga, yang paling ke rumah dia, yang paling ke kita.
Iya. Kalau di Pakistan itu ada kayak mirip-mirip kayak joget-joget kayak India gitu? Oh nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada, malah nggak ada sama sekali nggak ada. Oh, oke. Benar-benar Islamik banget di situ. Oh, jadi mirip-mirip seperti di Indonesia. Iya, paling kalau ada acara perkawinan, ada kan malam henna, baru iya. ibu-ibu nyanyi duduk bersama, tapi nggak boleh joget gitu. Oh, nggak boleh. Gitu. Kalau untuk Lebaran ini sudah ada kira-kira berapa pesanan karpet nih yang masuk? Tapi yang biasa kita masuk pesanan kita langsung kirim gitu. Oh, ingat jumlahnya gitu yang menjelang Lebaran aja. Alhamdulillah banyak sih, banyak. Udah banyak ya. Banyak. Yang makanan yang paling dirindukan Mas Atta kan dipakai. Yang Dulu saya suka merindukan makanan, sekarang enggak, karena sekarang saya mau apapun saya tinggal bilang ke kakak perempuan saya, tinggal bilang ke istri saya, dia masakin gitu. Dulu saya banyak sih kayak nasi biryani gitu. Nasi biryani. Oh ya, belum pernah aku nyoba. Nanti ke tempat saya ya. Oh ya, oke. Iya. langsung setuju. Iya, kalau soal makanan langsung oke ya. Iya, langsung oke. Iya. Terus jadi apa lagi? Itu aja sih yang saya suka banget gitu. Dan tapi gak begitu saya mau itu saya mah biasa-biasa aja gitu, karena saya nggak pernah hidup saya kebiasaan dengan makanan atau dengan barang kayak gini gitu ya. Iya. Terakhir ini kayak nggak apa-apa banyak durasinya sampai 1 jam aja. Ya. Pesan Mas Atta untuk orang-orang muda, kan Mas Atta juga masih sangat muda tapi sudah sukses. Iya. Pesannya untuk anak-anak muda yang sedang merintis usaha agar mereka juga tetap semangat dan mendapatkan keberhasilan seperti yang Mas Atta raih saat ini gitu. Yang jelas aku bukan orang kaya ya. Aku bangga di Indonesia aku punya banyak teman. Aku punya banyak sahabat. Banyak untuk saya, harta saya banyak yang doain buat saya setiap hari. Aku bangun pagi banyak banget ada ya semangat untuk hari ini, berkah untuk hari ini. Banyak banget gitu. Iya. Padahal artis, padahal pejabat, padahal orang sibuk, tapi dia bilang semangat bro. Saya bilang kok dia baik banget sampai mau dia bilang semangat, dia bilang iya bro juga kasih semangat ke kita juga harus memberi ke bro semangat. Jadi kita jangan bilang hidup itu kalau ada uang kita bisa bahagia. Uang itu nggak ada akhirnya. Yang punya omset 1 miliar per bulan ya, dia masih bilang aduh coba deh kalau 1,2. Jadi kalau belum udah puas belum puas. Kalau udah 1,2 coba deh kalau gini, kayak contoh mobil lah. Contoh HP lah, udah punya HP nih, coba deh kalau bisa beli yang terbaru. Coba deh kalau bisa mobil yang terbaru. Soal harta-harta kayak gini yang nggak hidup, ini nggak ada akhirnya. Iya betul. Yang penting kita fokus ke bersaudara, karena kalau nanti kita misalkan udah meninggal, yang doain buat kita kan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kalau Mas Atta suka liburan di Indonesia, daerah mana yang paling Mas Atta suka datangin? Banyak sih, tapi aku lebih senang bekerja sebenarnya. Jadi aku nggak pernah bilang aku mau jalan-jalan. Gitu. Jarang libur. Beneran. Kita pengen libur terus ya. Oh gitu, enggak. Karena aku orangnya senang bekerja. Jadi nggak begitu senang jalan-jalan, tapi aku tempat kayak gimana pun aku suka, karena aku kan orangnya hobi fotografi ya. Jadi aku pergi kemana pun aku bisa jadikan dia jadi indah gimana caranya aku foto bagus-bagus gitu. Kalau kerja mulu biasanya tidurnya berapa jam dong? Karena saking sukanya bekerja gitu. Betul sekali. Waduh, itu kadang-kadang kita, tapi gak apa-apa. Berjuang zaman sekarang kan itu kita tidurnya kurang. Orang dulu berjuangnya kerja di bangunan, kerja di bis atau apa. Kalau zaman sekarang kerja kerasnya kita kurban tidur kita. Kita harus aktif di sosmed, harus jalanin silaturahmi melalui WA gitu. Hari ini aja saya tadi malam tidurnya jam 1, jam 3 udah bangun sahur. Udah lanjut lagi kemana-mana gitu. Lagi. Kalau bukan hari puasa tidurnya jam berapa? Berapa jam? 6 jam doang sih kayaknya. Tapi aku orang senang tidur. Senang tidur tapi senang tidur. Enggak bentar. Enggak bentar, maksudnya gini. Aku orangnya senang tidur tapi kalau dapat kesempatan. Oh iya, dimanfaatkan. Kalau orang nanya, Atta kurban apa di masa umur ini? Saya bilang aku kurban tidur. Aku pengen tidur tapi aku masih banyak banget kerjanya gitu. Jadi sangat ingin tidur sebenarnya. Iya, pengen tidur selepasnya 12 jam sampai 14 jam, jangan ada yang ganggu. Tapi saking senang bekerjanya jadi jadi bukan senang tidur. Kalau senang tidur tuh kayak aku pemalas. Oh gitu, mager dong. Maksud tidur mulu ya, mager ya bener-bener. Mas Atta termasuk orang yang disiplin gak sih? Disiplin waktu? Enggak. Kenapa enggak? Jalanin aja seadanya gitu. Jalanin aja gitu. Iya, jalanin aja. Kita nggak boleh bilang saya itu pagi bangun jam 7. Jadi nggak ada rutinitas? Nggak ada, santai-santai aja. Kita nggak boleh terlalu ketat ke diri sendiri. Yang penting kita tahu jaga kita nggak perlu jaga apa-apa rutin kita. Yang penting kita jaga ucapan kita. Yang paling penting jaga ucapannya ya. Jaga ucapan kita, misalkan
ucapan kita udah bilang saya mau ini berarti harus itu, jangan bilang sekarang ini besok beda lagi omongan kita, jaga ucapan kita aja. Kalau semua Instagram media sosial Mas Atta yang megang Mas Atta Saya sendiri, kalau yang pribadi saya pegang sendiri. Oh, okay. Kalau yang usaha Al-Barkat itu saya dan sepupu saya yang pegang. Sekarang ya adanya apa? Instagram sama YouTube ya? YouTube sama Instagram. Oh, cuma dua itu. Yang Instagram Mas Atta pegang sendiri. Betul sekali. Oke, jadi pernah nggak sih ada terima kayak namanya mungkin ada orang yang iri kan, kita nggak tahu ya. Jadi kayak sering dapat DM yang negatif-negatif gitu juga dari netizen gitu. Saya sudah 11 tahun di Indonesia dan di dalam 11 tahun itu saya 7 tahun pakai Facebook dan 3 tahun ini pakai Instagram. Okay. Jujur ya, satu komen pun saya nggak pernah lihat aneh. Oh, selalu baik-baik semua ya? Betul sekali. Dan kalau orang lihat postingan saya, postingan kan insya Allah bagus. Tapi kalau kita baca komen pasti kita rasanya, oh temannya atas semua positif ya. Dan kalau di Instagram kan orang bisa komen sembarang, maksudnya siapa aja bisa komen ya, walaupun follow nggak follow bisa komen. Tapi kalau di Facebook kan orang tertentu. Di Facebook saya ada 3.000 pertemanan saya sama orang. Kalau saya posting, alhamdulillah komennya bagus-bagus. Gak ada yang pernah bilang C foto sama Baim, C foto sama artis, nggak ada yang pernah bilang gini. Malah bilang Masya Allah, semoga Atta tambah berkah ya, semoga tambah sukses ya. Jadi komennya positif semua, nggak ada yang pernah komen aneh gitu. Berarti banyak doa buat Mas Atta ya? Betul sekali. Mas Atta ini kan sudah cukup lama di Indonesia. Di awal-awal pasti kan cukup sulit ya beradaptasi di negara yang baru. Ada nggak pengalaman yang tidak mengenakan gitu pas pertama kali datang ke Indonesia? Ada sih satu, tapi itu bukan yang gak enak juga dan lucu juga. Ada ibu-ibu, dia udah kenal baik sama saya waktu itu kan ada zaman BBM ya. Orang BBM terus kalau udah dibaca kan jadi R ya. Kalau belum dibaca berarti D. Waktu zaman BBM. Terus ibu itu setiap hari dia BBM, Assalamualaikum anak kata, apa kabar? Aku jawabnya kabarnya baik. Sudah makan belum? Saya bilang udah, alhamdulillah. Terus suatu hari ada tamu, saya lagi sibuk sama tamunya sampai 3 jam duduknya. Dia bilang nanti saya pergi kalau udah jadi pesanannya. Aku nggak mau pergi sekarang. Jadi saya lagi bicara sama customer, saya nggak lihat sampai 3 jam. Ibu-ibu tuh udah banyak. Atta, kamu di mana? Sehat kan? Aduh balas dong, aku sedih. Ibunya posesif ya? Iya gitu. Kan udah kepanak. Oh iya sih. Udah gitu, saking banyaknya aku bingung bacanya. Aku langsung nyamperin ke teman saya. Saya bilang, maaf, ini ada teman saya, tolong dibalasin yang singkat dong, yang bermakna. Tadi kan saya sibuk, jadi nggak bisa balas, tolong dibalasin singkat aja satu kata gitu. Dia bilang, oh ya coba, dia balasin. Dia udah balasin. Balasnya apa? Kasih ke saya. Udah gitu, ibu-ibu tuh telepon ke saya. Atta, kamu kok gitu sih? Saya bilang, kenapa? Kok balasnya seperti ini sih? Saya bilang, apa itu balasannya? Nggak tahu, lihat sendiri. Dia putusin. Saya pas lihat tulisannya lebay. Oh iya. Lagian kenapa Mas Atta nyuruh temennya yang bales sih? Karena kan saya nggak ngerti tulisannya itu, kan masih belajar. Masih belajar. Masih baru di Indonesia, belum tahu. Astaga. Apa saking banyak dia akhirnya tuh saya yang print sama saya. Itu ibunya pasti kayak lempar HP tuh. Iya. Udah panjang-panjang chatnya. Ditulis lebay lagi. Terus saya yang print sama saya bilang, kenapa sih nulis seperti itu, lebay-lebay begini? Dia bilang, habisnya itu lebay banget kan? Katanya, aku nggak mau kalau kamu sakit, jaga kesehatan dong. Atau kamu di mana sih? Itu nggak balas sih. Jadi akhirnya dia lebay banget. Udah tutup saja lebay gitu. Terus Mas Atta setelah itu gimana dong hubungan sama ibu ini? Maksudnya kan terus, kayak gitu. Tapi alhamdulillah kebaikan. Saya bilang, oke, nulis sekarang lagi saya mau temanin. Saya bilang nulis, maaf itu yang nulis itu teman saya, bukan saya yang nulis. Aku minta tolong ke teman karena aku masih belajar bahasa Indonesia. Habis itu dia bilang, oh ya kirain kamu yang balas. Ya udah deh. Habis itu tapi udah normal lagi. Gitu. Emang harus belajar bahasa ya, harus gaul ya. Karena kan saya datang di negeri Indonesia, saya yang wajib belajar bahasa Indonesia. Betul. Daripada saya bicara sama orang pakai bahasa Inggris, itu bikin segan orang namanya. Kita harus belajar walaupun sedikit, pelan-pelan bisa lah insyaallah gitu. Ini masih soal ibu-ibu. Iya. Kan Mas Atta namanya berbisnis, ketemu berbagai jenis karakter orang. Betul sekali. Termasuk ibu-ibu. Betul sekali. Pusing nggak sama ibu-ibu Indonesia yang suka menawar karpet? Enggak. Kan simple, gampang. Ibu-ibu Indonesia kan kalau belanja kan pasti minta diskon ya. Minta dikurangin harganya. Orang datang di tempat saya bilang, Assalamualaikum, selamat datang. Oh iya, saya mau karpet. Berapa pernah dibilang 2 kali 3 aja. Harganya berapa? Saya bilang, mohon maaf Bu sebelumnya. Ini saya udah 6 tahun ini saya lakukan. Saya bilang, mohon maaf ya Bu sebelumnya, saya mau sampaikan ke Ibu sesuatu. Apa itu? Saya bilang, Ibu mau harga jujur atau saya bohongin Ibu? Dia bilang, jujur dong.
Saya bilang ya oke, saya kasih harga jujur tapi nggak bisa quoting harga ya. Iya. Karena saya nggak mau naikin harga baru diskon. Iya, betul. Lebih baik saya jujur. Kalau ibu cocok harga, ibu ambil. Kalau nggak cocok masih ada banyak pilihan lagi. Orang itu oh ya boleh mana. Saya pas buka berapa harganya, saya bilang 4,5 juta. Bisa kurang nggak? Tuh kan ibu gitu lagi gitu. Saya bilang ibu tenang Bisa saja. kurang. Saya mah jamin harganya 4,5 juta. Iya. Tapi alhamdulillah 90% orang percaya langsung ambil. 10% orang bilang udah deh nanti kita kabarin ya, lihat dulu. Terus Balik. hilang, terus nggak datang lagi. Datang lagi. Oh, datang lagi. Oh, iya. Dia kemana-mana akhirnya balik ke kita. Oh, Dia bilang oke. padahal harga kamu lebih mahal dari orang lain tapi kita ambilnya dari kamu. Saya bilang kenapa? Dia bilang tadi yang harga 4,5 juta orang lain buka harganya 11 juta. Oh, oke. Buka 11 juta baru korting baru sampai 4,5 juta. Oh. Kamu bukan 4,5 juta, kamu maunya juga kasih 4,5 juta. Iya. Untung saya tukang nawar. Iya. Dia bilang gitu. Iya, Untung saya tukang Ada nawar, saya gunanya ya. minta dikurangin. Kalau orang nggak mau nawar, dibohongin dong harga 11 juta itu. Iya, betul. Jadi lebih baik kita jujur aja sama ibu-ibu itu pasti enak. Oke. Banyak yang bilang atau orang itu senang nawar, saya bilang dia senang nawar, tapi kalau kita udah jujur mereka lebih senang. Iya, betul. Awal-awalnya susah, tapi lama-lama alhamdulillah udah bagus. Sekarang orang kesini ke tempat kita berapa segini, benar nggak kurangin ini. Saya bilang kalau mau Dirayu dulu ya. iya, saya bilang ya udah saya potong karpet ya dibagi. Iya, baru dikurangin harganya. Jadi potong karpet biar harganya berkurang. Betul Ya. sekali. Bisa. Iya, seperti itulah. Ini Mas Atta kan sudah cukup terkenal dan memang karena banyak teman artis juga. Iya, tapi Iya. kalau saya terkenal karena artis, alhamdulillah. Iya. Tapi yang jelas saya bukan cuma berteman sama artis Iya. ya. Pernah ada nggak orang yang menawarkan Mas Atta mungkin main sinetron atau main film? Ada. Terus Tapi Mas Atta aku pengen mau, nggak? Saya nggak mau. Saya mau jadi pengusaha. Aku Iya. mau jadi boleh public figure, tapi Iya. aku nggak mau jadi artis karena aku nggak mau hidup saya pura-pura saya ketawa, pura-pura senyum. Iya, Tapi iya, itu benar. bukan mereka pura-pura ya, Iya, iya, itu mereka acting, kerjanya acting. acting gitu. Itu mereka kerjanya seperti itu. Dan aku rasain aku nggak pantas untuk jadi artis. Semua orang masing-masing punya jalur. Aku punya jalur dagang, aku jadi dagang aja. Iya. Apain saya dari dagang keluar masuk ke acting, dari acting keluar ke dagang kan capek. Iya. Makanya saya jalur dagang aja. Yang punya jalur acting aja. Saya nggak larang. Nanti Saya- kurang tidur kalau acting juga ya kan? bukan kan kalau kurang itu kan dapat duit nggak apa-apa. Oh, kali. iya, Tapi iya, aku iya. nggak mau. Aku maunya fokus saya jalur saya sendiri, Oh, hidup iya. saya gitu. Jadi kalau yang pernah nawar itu nawar untuk jadi apa? Pemain film, apa bintang iklan atau apa gitu? Pemain film. Tapi kalau jujur, aku pernah main film. oke. Pernah main film tapi satu scene aja. Hmm, Itu lewat ya? Lewat film Hmm. itu punya film Ria Ricis. Oh, oke. Punya baru. Judulnya? Judul- Nama filmnya? Iya. Boleh sebut? Boleh. Iya, Sister Lila gitu. Oh, Itu oke. Sister Lila baru tayang. Di situ saya masuknya begini. Kan Ria Ricis itu di film itu mau nikah tapi dia bingung nikahnya sama siapa. Terus oke. kakaknya Oki Setiana Dewi bilang, kamu gak usah khawatir, ini coba saya kasih pilihan, dikasih pilihan di TV. Iya. Ada pada orang mana. Oh, Baru terus- saya keluar orang Iya. orang Pakistan. Iya, benar-benar. Saya bilang gini, saya adalah pedagang karpet. Iya. Tapi saya cinta Indonesia, sebab itu saya cari wanita Indonesia. Kalau kamu nikah dengan saya memberikan kamu karpet yang harga miliaran sebagai mahar. Oh ya, Itu sampai doang. hafal ya itu skripnya. Singkat kan? Singkat soalnya, iya. Tapi aku orangnya jujur ya. Iya. Kalau dikasih tulisan suruh baca dan ucap di kamera aku nggak bisa. Oke. Tulisnya misalkan gimana kabarnya, kemana aja. Kalau nulisin kertas saya nggak bisa. Aku orangnya lebih senang ucap biasa Spontan aja. ya. Iya, karena aku kan sekolah nggak pintar. Sekolah saya cuma di Indonesia mungkin kelas 7 SMP. SMP Ya. kelas 1 udah Iya. saya udah habis itu udah saya nggak sekolah lagi. Soalnya sudah mulai bantu bisnis ayahnya ya. Dan, iya, dan aku nggak begitu senang sekolah juga. Aku lebih senang dagang. Emang lebih jiwanya udah jiwa bisnismen. Iya, Iya. seperti itu sih mungkin Iya. iya. Nah, Mas Atta, secinta apa sih Mas Atta sama Indonesia sampai akhirnya memilih untuk jadi WNI ya? Udah Iya. jadi WNI kan? Betul sekali udah jadi. Bukan WNI. Apa? WNI sih, ini kan WNI kan? Iya. Kalau saya WNAI, Oh, apa itu? warga negara asli Indonesia. Gue pikir, Nggak gua pikir ada bercanda. singkatan baru. Nggak bercanda. Alhamdulillah saya cinta di Indonesia karena saya terima kasih ke Allah dan terima kasih ke Indonesia yang memberi kita rezeki. Maaf Iya. ya, saya pakai jas ini karena masyarakat Indonesia mereka memberi saya rezeki, saya bisa beli jas ini. Iya. Indonesia memberi saya rezeki, saya bisa beli HP. Iya. Dan kalau soal cinta Indonesia itu waktu saya pergi ke Pakistan, Iya. daerah gunung-gunung, bisa lihat di video saya itu untuk saya sih bagus. Itu salah satu bukti saya cinta Bukti Indonesia. cinta Indonesia. Iya, lihat di video nanti. Oke. Ada pengalaman tidak enak lainnya nggak saat berdagang karpet di Indonesia? Yang gak enak. Selain yang ibu-ibu nawar,
Ada lagi kesulitan lainnya gitu nggak? Tantangan, bukan kesulitan, tantangan aja. Asal ada sih, emang bukan kesulitan sih, nggak ada alhamdulillah, karena selalu bersyukur. Yep. Ada sih rasanya nggak enak. Ada waktu saya ke Medan, ada salah satu, saya nggak mau sebut nama orang, nggak mau kasih tahu itu pegawai negeri atau tentara atau artis. Ada salah satu orang, dia ke tempat saya, dia mau belanja, dia bilang, Atta saya bingung ukurannya berapa kali berapa. Saya bilang, kalau mau saya bisa kirim karpet di rumah, nanti cocokin di rumah. Dia bilang, oh bisa ya. Saya bilang bisa, nanti staff saya ke sana. Saya bilang nanti saya kirim 5 pilihan ya, nanti cocokin aja dulu, kalau udah cocok tinggal telepon yang cocok, ambil yang lain kita balik. Dia bilang oke, boleh. Dia pergi ke rumah, dia bilang, Atta boleh suruh staff ke rumah saya hari ini. Saya kirim 5 karpet, staff saya balik. Dia bilang, Atta saya udah terima karpet, nanti sore saya kabarin ya cocok yang mana gitu. Saya bilang oke, saya tunggu kabar baiknya. Sore saya BBM, waktu itu kan BBM. Saya BBM, saya bilang gimana Pak, jadi nggak balas. Nanya lagi assalamualaikum, nggak dibalas. Tapi itu udah diantar karpet? Udah diantar karpet. Udah BBM, saya bilang mungkin sibuk lagi. Habis itu 3 hari saya nggak ganggu. Oke. Tapi saya padahal janjiannya sore ya, tapi 3 hari nggak ada kabar. 3 hari nggak ada kabar sama sekali. Udah gitu saya telepon ke bapak itu, nggak dikabarin. Untung saya waktu itu udah ambil nomor HP istrinya, tapi saya nggak mau tanya ke istri dulu. Jujur, setelah 6 bulan saya telepon ke istrinya. Saya nggak nanya, saya bilang mohon maaf Bu, ini saya Atta, masih ingat nggak sama saya? Dia bilang, yang mana? saya bilang yang punya usaha karpet, ibu dan bapak pernah ke tempat saya belanja, saya kirim karpet, bapak dan ibu nggak ada kabar sama sekali. Baru saya bilang sama sekali, putusin teleponnya. Wah, Ajar itu ya. Udah gitu, saya telepon ke nomor bapak itu pakai nomor telepon toko. Iya. Biar diterima gitu kan, dari nggak terima. Saya bilang assalamualaikum, pakai suara berubah gitu. Saya bilang apakah bapak ini benar? Iya. Dia bilang iya. Dia bilang di bagian ini posisi kerjaan. Dia bilang iya benar. Saya bilang mohon maaf ya Pak, walaupun kita pernah ketemu sekali, tapi bapak kayaknya udah lupa sama saya. Tapi tidak apa-apa Pak, bapak kalau utang sama orang, bapak jangan lupa dunia ini sempit, suatu saat pasti kita ketemu lagi. Jadi aku nggak mau bapak rasanya gak enak sama saya pas kita ketemu lagi. Jadi kalau bapak ada utang sama orang, bapak dia dengerin, dia dengerin nggak ngomong apa-apa. Terus bapak kalau bisa ada utang sama orang dilunasi aja, jangan seperti ini. Dia bilang oh enggak, saya nggak pernah utang sama orang. Dia bilang gitu. Saya bilang emang ini siapa? Dia bilang, saya bilang saya maaf Pak, saya Atta. Oh Atta yang karpet? Saya bilang iya. Oh putus. Jadi putus langsung gitu. Udah gitu oke. Terus udah gitu saya udah balik ke Jakarta. Saya cerita ke bapak saya, bapak itu orangnya nggak mau bayar, nggak mau balikin karpet. Padahal 5 ya? Padahal 5. Totalnya berapa tuh 5 karpet itu? Udah nggak boleh sebut lagi kan, sudah ikhlas. Sudah ikhlas ya. Karena saya udah, kalau kita udah ikhlas nggak boleh ucap apa-apa. Udah gitu, ini saya pengalaman cerita saya aja sebenarnya. Udah gitu, saya pergi ke Medan lagi. Ada salah satu pegawai negeri, dia undang saya untuk mau lihat karpet kantornya gitu. Saya ke sana, saya ketemu bapak, orang itu dia udah langsung DP ke saya. Dia bilang, Atta bentar aku mau kenalin sama tim saya. Siapa tahu beliau juga butuh karpet. Pas dia mau kenalin bapak itu. Emang yang kalau ngutang nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Iya. Ujung-ujungnya ketemu lagi. Dia gini lihat ke saya. Gini. Iya. Ini yang karpet kan? Oh, apa kabar? Selam kenal. Saya bilang, Bapak bukan selam kenal, kita udah kenal sebelumnya. Gitu. Malu berarti orang gitu. kelihatan malu. Tapi aku nggak bilang ini orangnya hutang loh sama saya gini-gini. Diam-diam aja. Udah gitu. Terus udah gitu, dia baru duduk kurang lebih 40 detik. 40 detik, nggak sampai 1 menit. Gitu. Saya bilang, Pak, saya izin, saya ada keperluan penting karena saya nggak mau gara-gara saya bapak itu ada rasa malu sama saya. Jadi mendingan saya jauhi aja. Kalau dia ada rasanya mau lunasi pembayaran itu atau mau apa, dia mikir sendiri. Yang penting jangan karena saya dia malu gitu. Aku langsung keluar dari situ. Oh, jadi Mas Atta ini tipe yang utang, yang ngasih utang yang takut ya? Jadi yang biasanya kan yang utang yang takut, kalau ini yang ngasih utang yang jadi nggak enak. Iya bener. Di tempat saya juga ada sistem seperti ini. Sekarang kita sering lakukan. Orang kalau datang di tempat kita, saya bilang bawa aja dulu 3 karpet, yang mana cocok ambil, yang enggak 2 tinggal kirim balik. Saya aja yang nanti bayar Grab. Daripada bingung yang mana bagusnya, bawa aja dulu 3 gitu kan. Oh dia bilang boleh. Kalau saya bawa kabur gimana? Saya bilang nggak apa-apa, nanti dosa sendiri. Aku dapat pahala gitu. Oh, jadi kalau ngirim kayak gitu nggak sekalian sama pegawai tokonya gitu? Tapi alhamdulillah cuma di hidup saya selama 11 tahun Indonesia cuma sekali itu bapak itu doang. Habis itu nggak pernah ada yang pernah, alhamdulillah. Bapak itu bikin kenangan ya? Kenapa ya seperti itu? Itu mungkin memang, dia lagi butuh karpet dan nggak bisa bayar. Padahal tapi nggak 5 juga loh ya. Nggak 5 juga, kalau butuh banyak banget tapi nggak dibayar kan gimana ya?
nggak apa-apa, mungkin ada apa kita yang nggak tahu kan. Iya, oke. Tapi cuman itu ya pengalaman tidak enaknya saat berdagang Betul karpet. sekali. Yang lain tuh orang baik semua. Baik semua. Itu juga mungkin untuk saya pelajaran Pelajaran, gitu. Tapi kalau saya nggak dapat pelajaran malah salah. Ya saya tetap percaya sama orang, saya kasih. Iya, gitu. jadi nggak merubah sistem kayak kalau minta dikirim karpet bersama pegawai toko itu nggak, tetap aja kirim Tetap, aja. Tapi padahal waktu itu saya yang sering karpet kan staff saya, bukan dia bawa sendiri. Iya. Tapi tetap aja berarti disuruh pulang dong staffnya. Iya kan, suruh pulang dulu, nanti kita cocokin dulu, nanti kita kabarin gitu. Oke. Terus itu nggak ada kabar 6 bulan itu. Betul sekali. Dan dipertemukan lagi, dijodohkan lagi di kantornya dia. Betul sekali. Iya. Oke. Ya seperti inilah kurang lebihnya. Mas Atta, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Ini kesibukannya habis ini kemana nih? Habis dari podcast jpnn.com? Iya, ada janjian sama Ustadz Zaki. Oh, Mohon doain. sibuk banget hari ini ya. Gak apa-apa, yang penting Nggak berkah. apa-apa ya. Kita termasuk orang beruntung, saya termasuk orang Iya. beruntung kalau kasih kesibukan seperti ini Ya, gitu. betul. Yang jelas kita kalau lagi, saya minta tolong ke teman-teman saya selalu, Iya. kalau saya ada kekurangan tolong ditegur. Iya. Tapi kan cara tegurnya juga ada caranya. Iya. Jangan kenapa sih begini, nggak boleh. Pakai bahasa yang lembut gitu. Iya. Apapun kita ada cara menjelaskan ke dia bahasa lembut. Terus kalau misalkan saya salah jangan langsung galak-galak gitu. Pakai iya. bahasa lembut. Oh. Bersama-sama enak lah gitu. Iya. Mas Atta orangnya lemah lembut berarti ya. Iya betul. Penyayang. Manja. Manja. Iya. Anak bungsu. Hah? Anak Gak nomor bungsu. 3. Oh, nomor 3. Ya, mendekati 4 kan lumayan bungsu ya. Iya. Manja. Iya. Iya. Mulai ngawur. Oke Mas Atta, terima kasih sudah hadir dan juga semoga sukses usahanya Albarkat Karpet. Yang Semoga berkah. makin banyak cabang ya, di semua daerah ada. Minta didoain aku, kalau orang doain buat saya suka minta semoga hidup saya dengan penuh berkah dan Amin. punya banyak sahabat lagi di Amin. Indonesia. Penuh berkat, punya banyak sahabat lain di semua provinsi di Indonesia, harus punya banyak teman ya. Amin, amin. Amin. Karena beda kita banyak yang doain buat kita. Ya. Oke viewers, tadi itu perbincangan santai kita dengan Atta Ul Karim alias Sultan Karpet. Semoga bisa memotivasi viewers untuk menjadi orang yang jujur dan juga ikhlas, terutama dalam bekerja. Dan aku pengen ngucapin selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin untuk semua viewers jpnn.com. Selamat berkumpul bersama keluarga dan kalau bisa sih jangan mudik ya. Nantikan podcast JPNN pekan depan bersama saya Natalia Lawrence.